gimana kita itu lebih banyak mendengarkan, lebih banyak permisi, lebih banyak izinnya, lebih banyak perlu berdasarkan ini dan itu kalau misalnya memberikan sesuatu supaya bisa dihormati juga sama orang yang lebih tua dari kita. Penting Itu, banget ya. terutama coach cowok untuk buat 1-2 konten, bahkan konten yang cukup rutin untuk diupload supaya brand awareness-nya atau personal awareness-nya kalian itu dimengerti sama calon-calon klien ini bahwa oh servisnya itu gitu. Terutama selamat datang di Suara Personal Trainer bersama saya hostnya Coach Adit dan narasumber kita Coach Yogi lagi. Ini episode yang ketiga. Oke Coach Yogi, kita tuh mau bahas tentang kita bahasnya itu tentang sebenarnya tantangan apa aja sih menjadi seorang personal trainer. Nanti sampai pada topik kita mau bahas tentang Coki Pardede, tentang transformasi Coki Pardede. Tapi kita sebagai coach. Oke, tantangan sebagai seorang personal trainer. Dulu waktu awal-awal menjadi seorang personal trainer, ekspektasinya jadi PT itu apa? Terus realitanya beda nggak? Ekspektasiku dulu menjadi personal trainer waktu belum menjadi personal trainer itu, aku tuh di gym, punya seragam yang baik, melatih klien, punya locker sendiri, punya jam melatih sendiri, punya jam latihan sendiri. Udah itu aja. Realitanya aku punya seragam menjadi personal trainer, tapi kemana-mana sekarang nggak punya locker juga karena langsung ke rumah biasanya gitu. Itu sih. Tapi ada nggak momen-momen kayak ngapain sih gini-gini, kayak nyerah aja deh? Kayaknya yang membuat momen-momen itu ada sebenarnya karena kan bagaimanapun juga aku tuh akan punya dikala aku tuh merasa jenuh dalam latih ini. Tapi yang membuat aku balik lagi itu paling dari klien-klienku sendiri yang minta latihan, terus rajin latihan, terus progres latihannya bagus, terus ada yang achieve something di latihan dengan aku. Kayaknya yang itu yang buat aku punya nilai bahwa kayaknya perlu deh aku kayak gini-gini deh gitu. Jadi ya itu sih yang bikin yang memberi makan atau mengobati rasa jenuhku menjadi personal trainer ini sih. Karena kalau menjadi seorang personal trainer tuh kan ini kan ya balik lagi ya tergantung apa lingkungannya sama kliennya itu secara energi itu match atau enggak. Tapi balik lagi terlepas daripada itu topiknya sebenarnya kan beda-beda. Mungkin yang satu suka gosip gini kan. yang satu suka ngobrolin aku punya klien yang tentang nikah itu adalah perjalanan yang panjang di satu perahu. Tapi dia cerai nggak? Enggak. Nggak salah banyak gitu orang cerai tapi bagaimanapun juga ya. Berarti ekspektasi menjadi PT itu kan sekarang tuh kayak luas banget kan, sampai akhirnya kan ada juga orang menjadi PT itu karena dari influencer dulu. Ya, habis itu menjadi PT. Jadi fitness enthusiast, terus akhirnya kayaknya aku jadi PT bisa deh, tapi dia ikut seminar dulu dan sebagainya itu kan gitu. Makanya dia menjadi PT pada akhirnya. Berarti kan jalan untuk menjadi PT yang dimulai sama Coach Yogi dulu sama yang anak-anak zaman sekarang tuh udah beda-beda, caranya mereka untuk menjadi PT ya. Udah luas banget sekarang. Tapi kalau dari zamannya Coach Yogi dulu, tantangan kayak orang lama aja. Dulu, tapi 8 tahun kan, jadi tantangan terbesar apa setelah mendapatkan satu klien pertama? Yang jelas nervousnya pasti tinggi banget karena klien pertama, artinya itu adalah klien yang dimana aku itu perlu punya tanggung jawab ke sana karena bagaimanapun juga orang ini udah bayar aku. Habis itu pertanyaannya tadi tentang gimana
first experience atau first impressionnya. Yang pertama kaget, yang kedua itu ngomongin tentang tanggung jawab, habis itu yang ketiga, kok yang pertama kaget? Yang pertama ngomongin tentang tanggung jawab bahwa oh ini ternyata aku udah punya orang yang dimana dari segi kesehatannya aku punya tanggung jawab untuk bisa kerja sama orang ini. Oke. Soalnya pelatih itu nggak dukun yang bisa bikin orang itu tiba-tiba jadi bugar, tapi punya kerja sama orang ini. Habis itu yang ketiga ya udah punya tanggung jawab lebih sih Oke. dari sebelumnya gitu. Oke, menarik. Tentang masalah kerjasama itu cukup ini sih, cukup membedakan sih antara terutama kita personal trainer di Go Workout dengan mungkin ideologi gym-gym yang lainnya. Kalau ideologi di kita kan memang fokus kita ke customer itu kita bukan kerja untuk si customer itu, tapi kita beneran kerja samain. Jadi kita beneran kasih tahu nih si kliennya. Salah satu hal yang bisa kita lakukan ke klien kita kan terutama di Go Workout itu kan adalah kita bisa kasih tahu terus terang, Kak, nanti program latihan tuh akan seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Tapi tolong nanti dilakukan karena apa? Karena kita ceritakan juga faktanya bahwasanya ada banyak klien-klien yang tidak achieve goal. Rata-rata karakternya itu A, B dan C. Jadi biasanya kita sebutkan itu juga kalau di Go Workout itu sendiri. Nah, balik lagi masalah tentang pengalaman menjadi seorang personal trainer dan tantangan menjadi seorang personal trainer. Ada nggak yang membedakan tantangan melatih wanita sama melatih pria, terus melatih usia di 20-an tahun, 30-an tahun, 40 tahun, 50 tahun berdasarkan gender dan berdasarkan range umurnya. Oke. Aku pengen kamu juga jawab dong yang ini. Oke. Untuk wanita kan yang jelas bagaimanapun juga meskipun itu adanya di agama, tapi kita juga punya yang namanya sopan santun. Itu lebih sulitnya itu ketika kita itu diperlukan untuk membuat anggota tubuhnya itu bisa bisa melakukan gerakannya itu dengan benar, sehingga kita perlu ada yang namanya sentuhan, bukan secara negatif tapi secara efisien yang kita perlu lakukan, yang dimana perlu izin dulu. Habis itu atau tidak kita bisa perlu punya berbagai macam cara, contohnya itu dengan kita ngambil sesuatu yang sehingga pada saat kita perlu membenarkan gerakannya itu bisa gunakan benda tersebut sehingga tidak perlu bersentuhan. Habis itu bisa dengan cara yang lain seperti membuatkan video yang dimana kita buat evaluasi dari video A sama video B di gerakan yang sama. Itu sih yang menjadi tantangan kalau misalnya perempuan. Tapi kalau misalnya yang laki, yang laki kenapa? Banyak yang lebih gampang untuk yang laki dan lebih mudah lah kita, karena ada sentuhan-sentuhan itu kan sebenarnya aman-aman aja selama kita melakukannya secara profesional. Tapi biasanya yang laki itu nggak semua, tapi kebanyakan lebih punya ruang gerak yang lebih sedikit daripada yang perempuan, atau lebih kaku daripada yang perempuan. Itu sih yang menjadi kesusahan, sehingga ya kita lebih bisa perlu melakukan koreksi itu dengan menggerakkan sedikit atau menyentuh sedikit gitu. Kalau misalnya dari segi umur, ini katanya kebetulan juga aku sudah sempat melatih orang yang usianya itu sampai usia 90 tahunan dan usianya juga dan juga usia yang 16 tahunan atau bahkan di bawah 16 tahunan atau 13 tahunan itu. Kalau misalnya dilihat dari segi kesulitan, sangat sulit untuk melatih anak-anak menurutku personally, karena bagaimanapun juga
Yang pertama aku nggak punya pengalamannya, aku cuman punya pengalaman jadi anak-anak aja. Dan aku perlu pelajarin itu sebenarnya. Tapi katanya kalau misalnya mau melatih anak-anak itu kita harus bisa punya relevansi sama si anak-anak itu, apa yang sedang tren atau apa yang sedang dia lakukan. Habis itu yang kedua, aku jarang punya klien yang seusiaku. Jadi klienku itu antara usia remaja atau teenager atau enggak udah 30 tahunan ke atas dah gitu. Jadi aku punya sedikit aja pengalaman yang usianya 20 tahunan, tapi kayaknya nggak beda dari orang yang usianya udah 30 tahunan. Aku nggak tahu gimana pengalamanmu, tapi karena aku nggak punya gitu banyak referensi untuk itu yang usia 20 tahunan. Untuk yang 30 tahunan itu ngomongin tentang kerjaannya dia, bagaimana dia bekerja, sembari kita melakukan assessment, jadinya kita tahu fitness level atau bukan fitness level, tapi stress level yang sedang dilakukan. Itu kayaknya dari sana bisa kita punya komunikasi dan kerjasama yang baik dan nantinya. Terus untuk yang usianya anggaplah 40 tahunan ke atas ya, itu kita harus siap dengan cara yang dimana kita itu lebih banyak mendengarkan, lebih banyak permisi, lebih banyak izinnya, lebih banyak perlu berdasarkan ini dan itu kalau misalnya memberikan sesuatu supaya bisa dihormati juga sama orang yang lebih tua dari kita. Itu kalau aku, respectnya itu harus tinggi sih sebenarnya. Oke, kamu gimana? Kalau ini ya klien cowok sama klien cewek, karena rata-rata kliennya cewek semua. Kalau cowok udahlah nggak usah dibahas, berarti lebih gampang lah. Cuman untuk tidak ngomong permisi itu tetap harus ngomong permisi. Walau apapun itu. Jadi contohnya walaupun kita sama-sama cowok, karena masih banyak tuh kadang itu orang berpikir karena kita sama-sama gender, tepok pantat lah gitu, atau guyon-guyon kayak gitu tuh kan kayak kurang etis lah, secara moral tuh kurang baik juga. Jadi tetap sebagai personal trainer, walaupun sesama cowok, walaupun sesama cewek, tetap harus ada kata-kata permisi, tetap kayak gitu. Terus kalau bisa diinstruksikan secara verbal ya nggak apa-apa. Nggak usah sentuh-sentuh. Gitu. Karena kan berarti kalian melatih diri kalian bagaimana berkomunikasi dengan definisi yang jelas kan. Kalau yang cewek ini cenderung kalau yang cewek tantangan itu cenderung agak susah sebenarnya. Apalagi kita sebagai coach cowok, karena kan biasanya kan kita sebagai coach cowok kita kan dipikirkan kayak hal yang aneh-aneh, hal yang macam-macam. Tapi untuk itu kita harus meninggikan nilai-nilai kita, terutama dalam hal service. Makanya penting banget terutama coach cowok untuk buat 1-2 konten, bahkan konten yang cukup rutin untuk diupload supaya brand awareness-nya atau personal awareness-nya kalian itu dimengerti sama calon-calon klien ini bahwa service-nya itu gini. Terutama tunjukkan masalah tentang tidak menyentuh, masalah tentang instruksi yang jelas, masalah tentang kalian edukatif banget. Sangat edukator banget kepada si klien ini. Itu sangat penting banget. Nah, terus kalau tantangannya kalau saya usia 10 tahun atau 11-an tahun kebetulan ada juga. Kalau yang 11-an tahun tuh benar tadi memang harus relevan banget sama si klien ini. Bahkan ada satu klien sekarang, karena kan setiap tahun kan berbeda-beda kan. Kayak saya pernah ngelatih klien namanya Michael, sekarang dia sudah kuliah. Saya ngelatih dia tuh udah 4 tahun atau 5 tahun, sekarang dia udah kuliah. Secara pemikiran pun udah pasti beda, pasti lebih dewasa. Sekarang namanya Axel dan Nathan. Akhirnya mau nggak mau kita harus ikut relevan juga. Dia kebetulan dia main Mobile Legends, tapi saya nggak bisa ngikutin, nggak ada waktu ya juga ya. Tapi dia ngomongin tentang bomboklat. What's bomboklat Axel gitu? Bomboklat tuh kayak chaos gitu atau apa? Apa ya? Jadi bomboklat itu sebuah kata-kata slang kayak no di Bali, sebuah kata-kata what the kayak gitu ya, kayak model-model gitu kayak, tapi ucapannya kayak bomboklat kayak gitu. Wow, so heavy, bomboklat gitu. Ya, tapi kita harus ngikutin gitu. Kita harus juga heboh ya.
Ayo biar nggak bomboklat gitu. What is bomboklat coach? Ya bomboklat ini biar nggak lemah. Oh ya sih. Itu benar-benar. Oh kamu dites. Itu. Tapi aku yakin dia anak dua ini pun juga nggak pernah ngerti definisi bomboklat ini maksud apa juga. Karena lagi terada. Sigma lah atau apalah itu. Tapi kalau usia 20 tahunan ke atas nggak ada sih tantangannya. Karena tantangannya ada di sini sih. Tantangannya itu ada di FOMO. Kalau 20 tahun ke atas itu mereka itu lebih cenderung ke FOMO. Jadi ngikutin service kita. Karena untuk bisa hire seorang personal trainer itu kan kayak sesuatu yang executive way gitu kan. Orang-orang kan kalau punya personal trainer terus bisa lebih rutin upload, bisa lebih rajin upload gitu. Cuman itu keunggulannya adalah kalau kalian punya klien-klien kayak gitu, kalian harus sangat friendship banget sama si orang. Karena kan dia kan bisa masukkan kalian ke daftar top tiernya dia punya Insta story gitu 3 kali seminggu kan lumayan kan buat brandingan gratis. Kalau udah 30 tahunan ke atas itu biasanya tuh orang-orang itu cenderung tidak, karena dia tuh biasanya usia-usia segitu tuh ada di taraf-taraf supervisoran biasanya. Jadi orang-orang pada usia-usia segitu tuh kayak cenderung lebih banyak cancel. Iya, sibuk ya. Lebih banyak sibuk lah. Terus kalau usia 40 tahun atau 50 tahunan ke atas, balik lagi memang respect itu paling penting sih. Karena orang-orang yang kayak udah 40 tahunan ke atas tuh sudah modelnya itu yang ya sudah duniawinya itu sedikit lebih dipinggirkan gitu. Mereka lebih fokus ke dirinya mereka lebih fokus ke kesehatannya mereka gitu. Jadi cenderung masalah guyon-guyonan yang di luar batas tuh harus bomboklat ke orangnya betul. Terutama bomboklat itu tadi. Buat hidup ini mah bomboklat. Oke. Next, masuk ke pertanyaan dong. Baik lagi konteksnya ada 3 pertanyaan yang akan kita bacakan di podcast ini. Pertanyaan pertama dari Coach Eka, apa yang menjadi fokus utama saat latihan bareng Coach? Mungkin maksudnya couple package ya? Mungkin maksudnya itu. Apa yang jadi konteks kita ada couple package, jadi satu coach melatih 2 orang sekaligus. Apa yang menjadi fokus utama saat latihan bareng Coach? Aduh, bisa banyak ya. Tergantung apa yang mau dituju ya. Tergantung apa yang mau dituju. Habis itu kita sebagai pelatih berarti fokusnya ya fokus ke tujuan tersebut gitu. Tapi kayaknya udah di video sebelumnya kita itu membahas bahwa kita itu perlu loh jadi nambah kuat, kita tuh perlu loh jadi nambah bugar. Artinya sembari kita mencapai ke tujuan, nggak ada kan orang yang hire kita tapi tujuan olahraganya atau tujuan goalsnya itu menjadi lebih sakit kan nggak ada. Mereka kan lebih sehat, berarti sehat itu bernuansa bugar atau sehat itu bernuansa kekuatan yang lebih daripada yang sebelumnya, kesehatan yang lebih daripada yang sebelumnya, sama punya produktivitas atau supaya nggak sakit-sakit kayak yang sebelumnya yang mungkin dialami oleh si kliennya. Fokusnya paling ke sana aja. Tetap meskipun nanti pada saat melakukan sesi latihannya itu mereka itu pasti akan lebih gampang motivasinya, terus atmosfernya pasti akan lebih seru karena mereka untuk suami istri itu latihannya bareng, karena latihannya bareng otomatis mereka tuh punya keseruannya tersendiri lah, dan kita bisa masuk ke sana sehingga kita punya sesi latihan itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin seperti itu, nggak tahu juga. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Squidward Tentacle. Kenapa si Go Workout ada sistem level coach? Ini kayak Coach Daddy. Terus apa yang membedakan selain dari harga? Waduh, masa nggak tahu? Ini aku aja lah yang jawab biar cepet ya. Iya. Kualitas, pengalaman, jam terbang, terus selain dari harga ya berarti ya. Berarti pengetahuan tentang apa yang dibutuhkan oleh workout yang terkait dengan weightlifting, boxing, muay thai, dan pengetahuan tentang nutrisi dan caranya menerapkan itu ke
kliennya yang dituju nanti itu jauh lebih tinggi berarti daripada yang coach level di bawahnya. Habis itu mungkin dari segi bagaimana dia melatih klien sih. Ada yang melatih klien kan cuman berdasarkan mood, tapi ada juga yang melatih klien itu memang berdasarkan profesionalitasnya. Itu sih. Ya. Apalagi yang kurang? Ya sama satu lagi kan ini kan, malah penilaian untuk bisa naik level kan retention extensionnya itu yang Oh itu kan iya, retensi juga dari jadi, klien-kliennya. juga jadi syarat sebenarnya. Jadi dari syarat itu tuh kita tuh bisa menilai bahwa orang ini tuh siap untuk ada di tahap selanjutnya sebenarnya. Oke, oh iya lagi satu. Kenapa di Gorecard ada pelevelan ini? Karena kita tuh pengen menempatkan value coach-nya itu di tempat yang tepat sih. Jadi kalau misalnya memang di gold berarti ya dengan pengalaman, dengan harga yang segitu ya pengalamannya udah terjamin di yang segitu. Itu sih. Dan experience-nya sudah pengalaman sama experience sama pengetahuannya sudah terjamin di situ gitu. Begitu juga sebaliknya, berarti kalau misalnya memang yang masih di bawah, berarti sudah sesuai standar untuk melatih, tapi pengalamannya masih belum perlu cukup banyak lagi gitu. Ya, betul. Dan apalagi kan juga di 2026 ini ada sistem downgrade juga kan. Jadi kalau memang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya masalah service dan sebagainya itu kita bisa turunkan. Yep. Oke, lanjut dari Coach Ari Ikomang Ari Permana. Apa tujuan Pak Adit membangun Go Workout selain untuk mendapatkan profit atau keuntungan dalam bentuk uang atau aset? Coach Oki mau jawab dulu. Apa tadi pertanyaan? Ya tujuannya untuk membangun bersama-sama Go Workout ini selain untuk mendapatkan profit. Ini Coach Adit tadi yang jawabnya, Coach Ari ya. Silakan. Enggak, end game terhadap Go Workout ini gitu deh. Kayaknya banyak deh. Nggak cuman satu tapi yang besar aja, tapi mungkin satu besar tapi ada satu lainnya dan ada yang lainnya. Contohnya kayak kita punya pelatihan, kita punya pelatihan untuk pelatih, kita punya wadah untuk pelatih, kita punya wadah untuk menciptakan dan mengembangkan pelatih. Kita punya pelatih-pelatih yang melakukan standarnya dengan baik. Habis itu yang terakhir kita punya produk digital yang dimana itu tuh bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan habis itu udah deh, ya itu sih kalau Oke. Kalau aku selain masalah profit atau aset dalam bentuk uang atau aset, sebenarnya Go Workout ini berkembang Go Workout itu sebenarnya bukan dari Go Workout dulu. Dari sebelumnya kan aku pernah cerita ke kamu, kita punya komunitas dulu di Surabaya namanya Functional Training Camp. Itu sebenarnya yang membuat itu diawali dari bukan karena pernah ambil sertifikasi sebagai personal trainer, bukan karena itu sebenarnya, tapi triggernya juga karena itu. Tapi sebenarnya jauh dari itu adalah karena alumni kuliah cerita ke aku kalau dia nggak mau jadi pelatih itu bukan pekerjaan satu, terus yang kedua pelatih itu tidak bisa berkarir, terus yang ketiga pelatih tidak menghasilkan. Nah kita sebagai adik kelas pada saat di kampus ini Pak, kita sebagai adik kelas kayak anjir aku ngapain kuliah gitu, padahal skripsi udah selesai, tinggal mau wisuda, mau bayar wisuda, mau bayar toga gitu. Anjir aku ngapain ya kuliah terus ya gitu. Berpikirlah, jadi Functional Training Camp itu dibentuk ketika aku mau wisuda, nggak salah, mau wisuda itu. Jadi akhirnya dibuatlah itu, oh enggak kok, ternyata aku ya dikenal dan aku seneng karena dipanggil coach gitu. Artinya itu kayak oh berarti memang aku bisa kok berkembang dari ini. Gitu. Singkat cerita akhirnya membuatlah sebuah wadah dan ingin membuktikan bahwa perkataan yang sudah dibuktikan ya sekarang terbukti lah pada akhirnya. Intinya adalah dan kakak kelas itu juga menghubungi aku tentang ternyata salah yang aku ngomongin ya selama ini ya gitu. Intinya dia tuh ngomong kalau
bahwa Go Workout ini ya didasari juga karena berdasarkan tetap masalah wadah sih, tapi sekarang bukan fokus ke wadahnya, tapi fokus untuk mengembangkan manusianya. Tapi bagaimanapun juga tetap harus nyiapin wadahnya itu. Makanya buat leveling itu salah satunya adalah bentuk dari ingin menjawab Pengembangan ya. tentang apa kakak kelasku tentang bilang personal trainer tidak bisa berkarir, maka dibuatkan karir. Terus Iya. menjawab tentang personal trainer tidak menghasilkan. Sekarang coach-coach di sini mungkin bisa komen nanti berapa sih gaji kalian normalnya gitu. Silakan bisa komen. Poin-poin. Terus tentang apa nggak bisa jangka panjang, makanya kita buatkan sistem ada 4 pilar bisnis dalam Go Workout. 4 pilar bisnis ini kalau jalannya cukup bagus, harusnya long term kita jalan kayak gitu. Sip. Oke, sip. Itu udah berapa pertanyaan? Dua Udah pertanyaan tiga. ya? Udah 2 ya? Udah tiga. Udah 3, oke. Yang satu nggak tahu Oke, jawab. udah itu aja. Thank you Pak Yogi. Terima kasih.